Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desyanti dengan NIM C012337 dari kelas Manajemen F 2023. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah moneter dan perbankan. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi moneter. Kebijakan moneter merupakan elemen penting dalam kebijakan ekonomi makro. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, distribusi pembangunan yang adil, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara diimplementasikan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia melalui serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan sasaran utama menjaga stabilitas harga, terutama dalam mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan mencakup suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, di mana Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengontrol likuiditas, giro wajib minimum yang menentukan persentase dana yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan, dan kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam hal ini, besaran moneter atau monetary aggregates antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah terjaganya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya, konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Selanjutnya, peran bank sentral kunci dalam sistem keuangan suatu negara. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kredit. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang kedua, pengawasan sistem keuangan. Bank sentral memainkan peran kunci dalam pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan. Ini mencakup bank komersial, institusi keuangan non-bank, dan pasar keuangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, penerbitan mata uang. Bank sentral memiliki hak untuk menerbitkan dan mengelola mata uang negara. Mereka bertanggung jawab atas cetakan, distribusi, dan manajemen mata uang, serta menjaga integritas dan kestabilan nilai mata uang tersebut. Yang keempat, pendukung fiskal. Bank sentral dapat memberikan dukungan kebijakan fiskal dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Ini membantu dalam pembiayaan defisit anggaran dan mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang kelima, pemeliharaan stabilitas nilai tukar, yaitu bank sentral dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Mereka dapat melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar atau menggunakan kebijakan moneter ini untuk mencapai tujuan ini.
Yang keenam, penanganan krisis keuangan. Bank sentral sering terlibat dalam menangani krisis keuangan, baik dengan memberikan likuiditas kepada lembaga-lembaga keuangan yang menghadapi kesulitan atau dengan merancang kebijakan darurat untuk mengatasi situasi krisis. Selanjutnya, peran krusial bank sentral dalam mencapai stabilitas ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu peran utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Dengan merancang kebijakan moneter yang tepat, bank sentral berusaha untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas mata uang. Bank sentral berupaya memelihara stabilitas nilai mata uang nasional. Nilai tukar yang stabil dapat menciptakan kepercayaan di pasar, mendorong perdagangan internasional dan memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi. Yang ketiga, mengatur tingkat suku bunga. Bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Dengan mengatur suku bunga, mereka dapat merespon perubahan kondisi ekonomi dan mengarahkan aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan. Yang keempat, memelihara pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Mereka menggunakan kebijakan moneter untuk menghindari fluktuasi ekonomi yang berlebihan, seperti resesi atau booming ekonomi yang tidak stabil. Yang kelima, memberikan kepastian dan forward guidance. Bank sentral sering memberikan informasi atau pedoman kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter masa depan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian di pasar dan memengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi. Yang keenam, menyelenggarakan operasi pasar terbuka. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah dapat memengaruhi likuiditas pasar dan mendukung tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, konsep tingkat bunga sebagai harga uang. Nah, tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini didasarkan pada prinsip time value of money atau nilai waktu uang yang menyatakan bahwa uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan karena potensi penghasilannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga, yaitu kebijakan moneter bank sentral. Bank sentral mengontrol tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Misalnya, dalam menaikkan suku bunga acuan, bank sentral dapat mengurangi inflasi dan mendinginkan perekonomian. Sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Jika inflasi tinggi, pemberi pinjaman akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi untuk melindungi daya beli uang mereka. Yang ketiga, resiko kredit. Resiko bahwa peminjam gagal membayar kembali pinjaman memengaruhi tingkat bunga peminjaman dengan resiko kredit tinggi. Misalnya, perusahaan dengan peringkat kredit rendah harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang keempat, kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan permintaan uang, sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga. Sebaliknya, selama resesi tingkat bunga turun untuk mendorong investasi dan konsumsi. Yang kelima, kebijakan fiskal pemerintah. Defisit anggaran pemerintah yang besar dapat meningkatkan permintaan peminjaman sehingga mendorong tingkat bunga naik. Sebaliknya, surplus anggaran dapat menurunkan tingkat bunga. Selanjutnya, jenis-jenis tingkat bunga, yaitu tingkat bunga tetap dan mengambang. Tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang tetap selama masa pinjaman. Sedangkan tingkat bunga mengambang, tingkat bunga yang berubah sesuai dengan kondisi pasar atau indeks tertentu. Selanjutnya, tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang. Tingkat bunga jangka pendek biasanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral, sedangkan tingkat bunga jangka panjang dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, tingkat bunga sederhana dan majemuk. Tingkat bunga sederhana yaitu bunga dihitung hanya berdasarkan pokok pinjaman, sedangkan tingkat bunga majemuk, bunga dihitung berdasarkan pokok pinjaman dan bunga yang terakumulasi. Selanjutnya, dampak tingkat bunga terhadap perekonomian, yaitu investasi. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi minat investasi karena biaya
pinjaman melalui lebih mahal. Sebaliknya, tingkat bunga rendah mendorong investasi. Yang kedua, konsumsi. Tingkat bunga memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat. Misalnya, tingkat bunga rendah mendorong pinjaman untuk pembelian rumah atau kendaraan. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Tingkat bunga yang tinggi dapat menarik investor asing sehingga meningkatkan nilai tukar mata uang domestik. Yang keempat, stabilitas harga. Bank sentral menggunakan tingkat bunga sebagai alat untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas harga. Tinggi mendorong masyarakat untuk menabung sedangkan tingkat bunga rendah mendorong konsumsi. Kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan tingkat bunga acuan sebagai instrumen kebijakan moneter. Misalnya, selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia menurunkan tingkat bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan konsumsi serta mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, teori dasar moneter dan perbankan, yaitu teori kuantitas uang atau The Quantity Theory of Money oleh Irving Fisher. Irving Fisher menyatakan dalam teori kuantitas uang bahwa keterkaitan antara jumlah uang beredar dengan total pengeluaran dari barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam suatu perekonomian. Menurut Fisher, dalam teori ini mendorong orang untuk lebih condong memegang uang dengan motif untuk melakukan transaksi. Kemudian persamaan kuantitas ini muncul di mana total pengeluaran dipecah ke dalam dua variabel, yaitu harga dan total transaksi atau uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi atau M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang dalam satu periode, P adalah harga barang dan jasa, T adalah jumlah transaksi. Selanjutnya, jenis-jenis pasar uang. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan salah satu jenis reksadana yang berfokus pada berbagai produk pasar uang dengan jatuh bid kurang dari 1 tahun. Kelebihan berinvestasi pada reksadana pasar uang yaitu bisa dimulai dari modular relatif kecil maupun lebih minim risiko dibandingkan jenis reksadana lainnya. Yang kedua adalah cash showcase account. Money showcase account adalah salah satu jenis rekening tabungan di mana periode penempatan dananya bervariasi antara mulai dari 1 hingga 1 tahun. Yang ketiga adalah surat berharga komersial. Surat berharga komersial sering disebut juga sebagai commercial paper, digunakan untuk membeli dan menjual pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman ini ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan bantuan dana jangka pendek. Yang keempat adalah euro-dolar. Euro-dolar adalah deposito yang disimpan dalam bentuk mata uang dolar dan disimpan di bank selain Bank Amerika Serikat. Yang terakhir adalah banker acceptance. Banker acceptance merupakan salah satu pinjaman jangka pendek yang banyak digunakan pada perdagangan asing. Pada dasarnya, banker acceptance adalah semacam jaminan bagi importer untuk membayar sejumlah produk yang diperdagangkan. Nah, selanjutnya proses penciptaan uang. Yang pertama yaitu deposito awal. Seseorang menabung sejumlah uang di bank, uang ini menjadi simpanan awal bank. Yang kedua, cadangan wajib. Bank memisahkan sebagian dari simpanan tersebut sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan bank sentral. Yang ketiga, penyaluran kredit. Sisa simpanan yang tidak dijadikan cadangan kemudian disalurkan sebagai pinjaman kepada nasabah lain. Yang keempat, penciptaan uang baru. Ketika pinjaman disalurkan, dana tersebut masuk ke rekening giro nasabah yang meminjam. Dana baru itu merupakan uang baru yang diciptakan oleh bank. Yang kelima adalah deposito selanjutnya. Nasabah yang menerima pinjaman dapat menggunakan uang tersebut untuk bertransaksi, dan sebagian dari uang tersebut akan didepositokan kembali ke bank lain. Yang keenam yaitu proses berulang. Proses penyaluran kredit dan penciptaan uang baru akan berulang terus-menerus sehingga jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan meningkatkan secara signifikan. Nah, selanjutnya teori penawaran uang. Penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang beredar yaitu semua jenis uang yang beredar di dalam perekonomian. Mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang kiral pada bank-bank umum. Nah, selanjutnya masalah kebijakan moneter. Yang pertama adalah konflik target.
Bank Indonesia kesulitan menyeimbangkan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Yang kedua yaitu ketidakefektifan transmisi kebijakan. Kenaikan suku bunga tidak sepenuhnya mengurangi likuiditas atau inflasi. Yang keempat, dominasi ekspektasi. Respon pasar seringkali lebih dipengaruhi sentimen global daripada kebijakan domestik. Yang keempat adalah kesenjangan data. Pertumbuhan uang beredar tidak selalu mencerminkan aktivitas ekonomi real. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.